Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Melasari, NIM 1914080021. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 19 UIN Imam Bonjol Padang. Mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai bioakustik. Yang pertama yaitu pengertian bioakustik. Bioakustik ini terdiri dari dua kata, yaitu bio dan akustik. Yang mana bio ini berarti hidup dan akustik berarti kajian getaran dan bunyi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bioakustik ini adalah ilmu yang menggabungkan biologi dan akustik yang biasanya merujuk pada penelitian mengenai produksi suara, dispersi melalui media elastis dan penerimaan pada hewan, termasuk manusia. Kemudian yang kedua yaitu konsep getaran atau vibrasi, gelombang, bunyi, dan suara. Getaran atau vibrasi. Menurut Gabriel, getaran terdiri dari dua, yaitu vibrasi getaran udara dan vibrasi getaran mekanis. Vibrasi getaran udara ini ditimbulkan oleh benda yang bergetar dan dirambatkan melalui udara akan mencapai ke telinga. Kemudian vibrasi getaran mekanis ini, vibrasi ini mengakibatkan munculnya resonansi atau turut bergetarnya alat-alat tubuh dan berpengaruh terhadap alat-alat tubuh yang sifatnya mekanis. Kemudian gelombang bunyi. Bunyi adalah getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium perambatnya sehingga dapat didengar. Syarat terjadinya bunyi adalah ada sumber bunyi yang bergetar, ada zat perantara yang merambat gelombang bunyi dan sumber ke telinga. Getaran mempunyai frekuensi tertentu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian indera pendengar dalam keadaan baik. Suara. Suara dihasilkan oleh getaran suatu benda. Suara ini berkaitan dengan frekuensi, amplitudo, dan velocity. Materi yang ketiga yaitu tentang kecepatan bunyi pada berbagai medium. Bunyi dapat merambat dalam berbagai medium, misalnya zat cair dan zat padat serta udara untuk sampai ke telinga kita. Untuk melihat berapa cepat terambat bunyi bisa kita lihat pada tabel di atas. Materi yang keempat yaitu tentang konsep-konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses mendengar pada makhluk hidup atau manusia. Unsur-unsur bunyi ini terdiri dari tiga, yaitu tinggi nada bunyi, kemudian kuat bunyi, dihasilkan bergantung pada amplitudo getaran, kemudian warna bunyi. Bunyi khas yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu gelombang audiosonik sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian gelombang infrasonik, frekuensinya lebih kecil dari 20 Hz. Yang kemudian gelombang ultrasonik yang frekuensinya lebih besar dari 20.000 Hz. Materi yang kelima yaitu struktur dan fungsi organ indera pendengaran pada manusia dan hewan. Bagian-bagian telinga yaitu yang pertama telinga bagian luar terdiri dari heliks, konka, tragus, dan bulbus seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian telinga bagian dalam. Dilihat dari segi anatomi, telinga bagian dalam ini terdapat serambi, saluran-saluran gelung,
dan rumah siput. Kemudian telinga bagian tengah juga bisa kita lihat pada gambar. Materi yang keenam yaitu tentang proses pendengaran manusia. Proses pendengaran manusia pertama dimulai dari daun telinga. Proses yang kedua yaitu suara yang masuk melalui lubang telinga diterima oleh gendang telinga. Dan kemudian proses yang ketiga, di dalam koklea atau rumah siput terdapat hair cell yang bergerak akibat suara dan getarannya, menghasilkan getaran listrik yang dihasilkan dari energi kinestetik, sehingga aliran listrik itu menjadikan sinyal yang menyalurkan ke otak yang dialiri oleh syaraf pendengaran untuk selanjutnya otak yang bekerja mengartikan semua suara-suara yang masuk. Nah, materi yang ketujuh yaitu tentang kerja alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran pada manusia. Alat bantu dengar merupakan suatu alat akustik listrik yang dapat digunakan oleh manusia dengan gangguan fungsi pendengaran pada telinga. Alat bantu dengar memiliki 3 bagian yaitu mikrofon, amplifier, dan speaker. Materi yang ke-9 yaitu tentang fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh makhluk hidup. Pada telinga dalam terdapat bagian berbentuk semilingkaran berisi cairan endolimfa dan sensor gerakan yang menyerupai rambut-rambut halus. Bagian ini dikenal sebagai kanalis semicircularis. Kemudian, fungsi telinga dalam memang jarang disadari, padahal fungsi telinga dalam dapat dikatakan merupakan kunci dari indera pendengar dan fungsi keseimbangan tubuh. Selain karena ukurannya yang sangat kecil, memang tidak bisa melihatnya secara langsung karena letaknya yang dalam. Materi yang ke-10 yaitu tentang sistem sonar atau ekologi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Lumba-lumba. Salah satu keunikan lumba-lumba yang diadopsi manusia adalah sistem komunikasinya. Mama laut ini memiliki sistem komunikasi yang menggunakan suara sonar. Sistem ini digunakan oleh lumba-lumba sebagai alat navigasi yang disebut ekolokasi. Kemudian gajah. Gajah bisa merasakan datangnya badai dengan telinganya yang besar. Gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan sebelum hujan. Kelelawar banyak dijumpai di gua yang sangat gelap. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem sonar. Kelelawar biasanya terbang di tempat yang terpencil. Materi yang ke-11 yaitu tentang kerja sistem sonar yang digunakan pada radar atau alat-alat yang terinspirasi dari sistem sonar makhluk hidup. Yang pertama yaitu ultrasonografi atau yang biasa dikenal dengan USG. Yang kedua, gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit pada manusia. Kemudian menghitung jarak kedalaman dasar laut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.